Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai penggunaan aplikasi Avogadro dan SafeEdu. Dengan anggota kelompok 3 yaitu ada Emiliana Faza, Hardini Anggun, Nurul Hidayah, Ayu Febrina, dan Aprisayanti. Topik pembahasan pada presentasi dari kelompok 3 kali ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama diantaranya ada penjelasan aplikasi Avogadro dan SafeEdu, lalu ada pembuatan SPU dengan aplikasi Avogadro, lalu ada pembuatan struktur board dengan aplikasi SafeEdu, ada penjelasan sifat jari-jari atom dengan SPU pada Avogadro, dan ada penjelasan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Avogadro adalah salah satu aplikasi yang berkaitan dengan kimia, di mana aplikasi ini tuh memiliki fitur visualisasi molekul yang sangat baik dan akan sangat membantu siswa ketika belajar tentang teori VSEPR dan kimia organik. Baik, yang selanjutnya adalah tentang aplikasi SafeEdu. Nah, pada aplikasi SafeEdu ini kita dapat melihat bagaimana simulasi model atom yang umum digunakan, di mana kita dapat bermain dengan proton, neutron, dan elektronnya secara individu untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sifat atom. Baik, untuk membuat SPU melalui aplikasi Avogadro, langkah yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu aplikasi Avogadro. Nah, tampilan awal dari aplikasi Avogadro adalah sebagai berikut. Lalu, selanjutnya kita klik display setting. Nah, pada bagian ini kita checklist force dan juga label ya. Ini dan ini di checklist. Selanjutnya kita nonaktifin checklist pada adjust hidrogen supaya atom yang kita buat itu tanpa berikatan dengan hidrogen gitu. Nah, pada bagian elemen kita pilih yang paling akhir di sini. Nah, maka akan muncul sebuah tabel periodik unsur. Nah, langkah yang berikutnya yaitu kita susun atom-atom berikut ini berdasarkan unsurnya, berdasarkan golongan dan juga periodenya. Baik, berikut merupakan tabel periodik yang sudah disusun ya menurut sistem tabel periodik unsur. Selanjutnya ada prosedur penggunaan aplikasi SafeEdu, yaitu yang pertama kita tentunya harus menginstal terdahulu, kemudian kita membuka aplikasinya. Setelah terbuka kita klik start. Apabila aplikasi telah terbuka, tampilannya akan seperti gambar berikut. Ini merupakan tampilan dari hidrogen, atom hidrogen, struktur atom hidrogen. Keterangan bola merah itu proton, oranye proton, abu-abu itu neutron, dan hijau itu elektron. Untuk mengganti orbitalnya kita bisa mengklik
tanda panah 2 tersebut, di mana ada keterangan bilangan kuantum utama, azimut, sudut orbital, dan momentum sudut spin. Selanjutnya untuk mengeklik SPU, kita bisa mengeklik bagian bawah itu ada tabel, kita klik karbon, kemudian akan muncul struktur atom karbon. Dari sini kita bisa melihat elektron karbon itu ada 4, kita bisa lepas 1 untuk membentuk suatu kation C+, artinya atom C itu kehilangan 1 elektron. Untuk atom lainnya gunakan prosedur yang sama seperti yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai sistem periodik unsur yang telah kita buat menggunakan aplikasi Avogadro. Nah, di sini kami akan membahas secara spesifik mengenai salah satu sifat fisik ya, yaitu mengenai jari-jari atom. Oke, baik, yang pertama, jari-jari atom itu apa sih? Jadi, jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom dengan elektron terluarnya. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan gambar yang telah kita buat ya, yang kita buat menggunakan aplikasi Avogadro, di sini terlihat bahwa kecenderungan jari-jari atom pada satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, itu semakin besar. Nah, hal ini itu disebabkan karena jumlah kulit yang ada dari atas ke bawah itu semakin banyak, meskipun muatan inti bertambah positif. Sehingga gaya tariknya itu dari inti pada elektron paling luar itu semakin lemah, sehingga menyebabkan jari-jari atomnya semakin besar. Kemudian jari-jari atom cenderung semakin kecil dari kiri ke kanan ya dalam satu periode, pada meskipun jumlah elektron bertambah dari kiri ke kanan, itu kan jumlah elektronnya bertambah ya, akan tetapi masih menempati kulit yang sama. Lalu, dengan bertambahnya muatan inti, mengakibatkan gaya tarik inti pada elektron semakin kuat. Nah, dengan demikian, jari-jari atomnya itu akan semakin kecil. Baik, selanjutnya adalah model-model atom. Yang pertama yaitu model atom Dalton. Dapat kita lihat, berikut merupakan gambar model atom Dalton, di mana Dalton menggambarkan bahwa atom adalah seperti bola pejal. Menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Selain itu, Dalton mengemukakan beberapa postulatnya, antara lain, yang pertama, atom suatu unsur sama segala sifatnya, sedangkan atom unsur berbeda berlainan dalam massa dan sifatnya. Yang kedua, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Namun ternyata model atom Dalton memiliki kekurangan. Dalton mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Tapi kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Selain kekurangan, tentu saja model atom Dalton memiliki kelebihan, yaitu dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Frost. Yang selanjutnya adalah teori atom menurut Thomson. Thomson berkesimpulan bahwa atom merupakan bola masif atau pejal yang bermuatan positif, di mana atom terdiri dari bola bermuatan positif dan elektron tertanam di dalamnya. Nah, selain itu juga, Thomson berpendapat bahwa atom bermuatan netral karena memiliki muatan negatif dan positif dalam besaran yang sama. Selanjutnya ada teori atom Rutherford. Pada tahun 1903, Philip Lenard melakukan percobaan membuktikan bahwa teori atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron tersebar merata dalam muatan positif atom adalah tidak benar. Hal ini mendorong Ernest Rutherford 1911 tertarik untuk melanjutkan eksperimen Lenard. Dengan bantuan kedua muridnya Hans Geiger dan Ernest Marsden, Rutherford melakukan percobaan dengan hamburan signal alpha. Partikel alpha itu bermuatan positif. Kemudian dari percobaan tersebut disimpulkan yang pertama, sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa, yaitu dibuktikan bahwa sinar alfa diteruskan. Yang kedua, di dalam atom terdapat suatu bagian yang sangat kecil dan padat yang disebut inti atom.
Ini dibuktikan bahwa partikel alfa dibentulkan kembali oleh inti atom, dan yang ketiga muatan inti atom dan jumlah partikel alfa sejenis yaitu positif. Sebagian kecil partikel alfa dibelokkan. Hasil percobaan tersebut menggugurkan teori atom Thomson. Kemudian Rutherford mengajukan teori atom sebagai berikut: atom tersusun atas, inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya ada teori atom Bohr, di mana diawali dari pengamatan Niels Bohr terhadap spektrum atom. Adanya spektrum garis menunjukkan bahwa elektron hanya beredar pada lintasan-lintasan dengan energi tertentu. Dengan teori mekanika kuantum Planck, Bohr 1913 menyampaikan dua postulatnya, di mana yang pertama ada elektron mengelilingi inti atom ada lintasan tertentu, yaitu stasioner yang disebut orbit atau kulit. Yang kedua ada elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Energi yang dibawa foton ini bersifat diskrit atau catur. Jika suatu saat menyerap energi, maka energi ini digunakan elektron untuk berpindah kulit dari energi tingkat rendah ke energi tingkat tinggi. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari teori atom Bohr atau struktur atom Bohr berdasarkan aplikasi Savvy-Edu, di mana bulatan merah itu merupakan proton, abu-abu neutron, dan biru hijau ini merupakan elektron. Dari aplikasi ini kita bisa melihat ada berapa banyak elektron valensi, di mana atom C ini memiliki 4 elektron valensi. Apabila satu elektron valensi dilepaskan akan membentuk suatu kation C+ atau C kekurangan 1 elektron. Kemudian terdapat pula orbital, di mana menunjukkan bilangan kuantum utama, azimut, bilangan magnetik, dan spin, di mana n sama dengan 2, L sama dengan 1, S sama dengan L sama dengan -1, dan S sama dengan setengah. Ini menunjukkan bilangan-bilangan kuantum. Dan yang selanjutnya ialah teori atau mekanika kuantum. Teori atau mekanika kuantum ini atau teori atom modern merupakan pengembangan dari teori atom-atom yang sudah ada sebelumnya. Para ahli yang terlibat dalam pengembangan teori atom modern ini antara lain ada Louis Victor de Broglie, lalu ada Werner Heisenberg, lalu ada Erwin Schrödinger. Nah, beberapa hal yang terkait dalam konsep teori atom modern ini antara lain ada atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Lalu ada kedudukan elektron pada garis orbital itu dinyatakan dalam bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum, ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Dan lalu ada terkait dengan konfigurasi elektron pada atom polielektron itu menggunakan tingkat energi orbital, serta pendistribusian elektron itu juga dikembangkan dalam teori atom modern ini. Nah, animasi di samping itu merupakan animasi dari struktur atom teori mekanika kuantum atau teori atom modern. Nah, di situ tuh struktur atomnya terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, di mana elektron-elektron itu akan membentuk awan elektron di sekitar inti atom. Dari kelompok 3 yang dapat kami persembahkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.